Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osama Sikulo dan NPM 2020 dari kelas R7G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka berpikir. Yang pertama, kajian pustaka. 1. Keselamatan dan kesehatan kerja atau disebut K3. Menurut Tarwaka 2008, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah upaya atau langkah dengan tujuan menjamin keutuhan serta kesempurnaan individu baik secara jasmani dan rohani secara umum serta khusus tenaga kerja beserta hasil karya untuk mensejahterakan, memakmurkan, dan memberikan keadilan. Tentunya, tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya suatu kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, alat atau mesin pekerja, dan lain sebagainya, sehingga semua pihak yang terlibat selamat sentosa dan dapat memenuhi target produksi perusahaan. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Mangkunegara 2002 adalah sebagai berikut. 1. Menjamin keselamatan dan kesejahteraan kerja dari setiap pekerja secara fisik, psikologis, serta sosial. 2. Menjamin meningkatkan gizi para pekerja dan pemeliharaan. 3. Untuk melindungi dan memberi pelindung dalam aktivitas bekerja. 4. Untuk menjaga perlengkapan dan peralatan kerja dalam keadaan baik dan layak pakai. 5. Melindungi hasil produksi perusahaan agar terjaga. 6. Menghindarkan gangguan kesehatan dan para pekerja yang berasal dari kondisi sekitar. 7. Untuk meningkatkan keserasian kerja, kegairahan kerja, serta partisipasi dalam kerja. 2. Kecelakaan kerja. Menurut Tijandra Aditama 2002, kecelakaan kerja adalah suatu bencana yang terjadi pada saat pekerja melakukan aktivitas kerja. Kecelakaan tersebut merupakan bencana yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh ketidakhati-hatian dan tindakan yang ceroboh dalam situasi yang tidak aman. Menurut Ramli 2010, penyebab terjadi kecelakaan disebabkan oleh tindakan yang berbahaya sebagai 85% dan kondisi yang berbahaya 15%. Penjelasannya sebagai berikut, yaitu tindakan yang berbahaya merupakan perilaku atau aktivitas yang dilakukan dengan ceroboh sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan. Salah satu contoh seperti tidak menggunakan alat pelindung diri secara benar. Yang B, kondisi yang berbahaya adalah kondisi di mana lingkungan atau lokasi sekitar tidak aman dan membahayakan bagi pekerja atau individu yang berada di lingkungan atau lokasi tersebut. Kemudian yang ketiga, bahaya. Menurut Ramli 2010, bahaya adalah segala sesuatu seperti aktivitas, tindakan, situasi, dan lainnya yang dapat menyebabkan potensi kecelakaan atau menyebabkan cedera bagi seorang, mengakibatkan kerusakan yang tidak diinginkan, membuat gangguan dalam beraktivitas, dan lain-lain. Bahaya merupakan potensi yang menyebabkan kerugian bagi banyak manusia, lingkungan, properti, dan makhluk hidup lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan bahaya berdasarkan Puspitasari 2010 adalah sebagai berikut. 1. Manusia di mana berdasarkan penelitian 80-85% kecelakaan disebabkan oleh manusia. Kedua, peralatan menggunakan peralatan yang tidak benar dan tidak sesuai prosedur keamanan tentu akan mengandung bahaya dan bisa menyebabkan kecelakaan. Ketiga, bahaya atau material. Jika bahan dan material tidak diletakkan atau disimpan dengan baik, maka bahaya akan mungkin terjadi seperti bahan mudah terbakar. Akan mudah terbakar juga jika tidak disimpan di tempat yang aman. Keempat, lingkungan. Faktor bahaya lingkungan antara lain fisik, kimia, biologis, fisiologis, mental, dan psikologis. Keempat, identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya berdasarkan Anissa A. Rahmadiana 2016 adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui atau mengenali sebuah peristiwa dan proses yang dapat berpotensi menjadi penyebab kecelakaan serta kerugian kerja yang mungkin terjadi di lokasi tempat bekerja.
Untuk dapat sesegera mungkin dilakukan pencegahan agar tidak menimbulkan kerugian, manfaat dari keterapkannya identifikasi bahaya yaitu penjelasan Puspitasari 2000 antara lain sebagai berikut. A. Mengetahui bahaya-bahaya yang ada. B. Mengetahui baik akibat atau frekuensi terjadi bahaya dan potensi bahaya tersebut. C. Mengetahui lokasi atau tempat bahaya terjadi. D. Menunjukkan bahwa bahaya tertentu tidak akan menimbulkan akibat kecelakaan. Alhasil tidak diperlukannya perlindungan. Yang E. Sebagai analisa lebih lanjut. Yang kelima, ini merupakan metode yang saya pakai, yaitu HIRA. HIRA singkatan dari Hazard Identification and Risk Assessment, yaitu penjelasan menurut Susi Hono 2013. Hazard Identification and Risk Assessment adalah suatu metode untuk identifikasi sebuah kejadian yang berpotensi mempunyai resiko bahaya yang mungkin terjadi serta untuk mengevaluasi resiko melalui penilaian resiko menggunakan matriks penilaian resiko. Kelebihan dari metode HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment, adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi suatu bahaya di suatu lokasi atau lingkungan untuk diberikan nilai seberapa besar peluang kecelakaan terjadi. Itu sebutan dari Darmawan 2017. Berdasarkan Muhammad 2019 menyebut 4 penelitian terdahulu dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode HIRA, Hazard Identification and Risk Assessment, bahwa penggunaan metode HIRA mampu dan dapat mengidentifikasi serta menurunkan faktor risiko yang terjadi dalam aktivitas kerja. Kemudian, metode yang kedua yang saya pakai yaitu Job Safety Analysis yang disingkat dengan JSA. Menurut Kohn dan Friend 2007, manfaat dan kelebihan metode JSA yaitu memberikan pengertian yang sama kepada masyarakat tentang mengerjakan pekerjaan dengan baik, elemen utama dalam daftar keselamatan, dan membantu dalam penyusunan prosedur keselamatan. Berdasarkan Rini Sulistiyowati 2019 mengatakan bahwa 3 penelitian dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode Job Safety Analysis telah terbukti dan dapat dipergunakan sebagai cara paling aman dan merencanakan suatu kegiatan. Mungkin itu aja, sekian dari saya. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.